Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So, today's topic will be about voice. And the content of this narrated PPT will be about voice, and then active voice, and then passive voice, and then sentence structures, and then forms of passive verbs, and then form of passive verbs, the preposition, yaitu bentuk dari kata kerja pasif dan juga variasinya dengan penggunaan preposisi. And then general rule according to tense, yaitu penggunaan kalimat aktif dan pasif sesuai dengan tense-nya. And then usage of the passive, yaitu aturan tertentu bagaimana kalimat pasif digunakan dalam kalimat. And then sample questions, yaitu contoh beberapa soal menggunakan aktif maupun passive voice dalam variasi soal TOEIC. And then activity, yaitu dalam WA group, bisa berupa pertanyaan ataupun diskusi singkat yang akan kita lakukan dalam grup WhatsApp. And then practice. It will be done in Google Classroom in form of Google Form. Nah, seperti biasa, I'll give you post task, simple post task berupa Google Form yang nantinya bisa kalian akses di Google Classroom. Okay, let's continue. Voice. So what is voice? Voice is the quality of a verb which indicates whether the subject performs or receives the action. Jadi definisi voice adalah kualitas dari kata kerja di mana kata kerja itu bisa mengindikasikan apakah subjek dari kalimat itu melakukan atau menerima pekerjaan. Oke, jadi dari sentence kalimat sesuai voice-nya bisa dilihat apakah itu kalimat aktif di mana subjek melakukan atau kalimat pasif di mana subjek dikenai pekerjaan. Then active voice indicates that the subject of the verb is performing the action. Jadi dikatakan di sini bahwa kalimat aktif itu mengindikasi bahwa subjek melakukan pekerjaan. While passive indicates that the subject of the verb is the recipient, not the source of the action. Sementara kalimat pasif itu mengindikasikan bahwa subjek itu sebagai penerima pekerjaan, bukan sebagai sumber utama yang melakukan pekerjaan. Oke, bisa dicermati dari definisinya. And then the next will be about sentence structures. Dikatakan bahwa kalimat aktif itu subjeknya me, sementara kalimat pasif subjeknya di. Ya. Untuk pola atau structures kalimat aktif, subject, verb, object. Because the subject does or acts upon the verb in such sentences, the sentences are said to be in the active voice. Karena subjek melakukan pekerjaan, maka kata kerja pada kalimat aktif dikatakan sebagai active voice. Nah, untuk contoh kalimatnya, he has corrected the mistake. Nah, ini dikatakan sebagai kalimat active voice. Karena subjek he melakukan kegiatan has corrected, membenarkan. Objeknya the mistake. Jadi pola kalimat aktif ini adalah he sebagai subjek, has corrected sebagai verb atau finitnya, the mistake sebagai objeknya. Di mana subjek yaitu melakukan pekerjaan mengoreksi. And then next, subject plus be verb atau variasi kata kerja be plus past participle atau kalian biasa menyebutnya kata kerja ketiga plus preposition plus object. Because the subject is being acted upon or is passive, such sentences are said to be in the passive voice. Nah, jadi karena subjeknya itu
dikenai pekerjaan atau tidak melakukan apa-apa, pasif ya, maka dikatakan bahwa kalimat seperti ini adalah kalimat passive voice. Untuk contoh kalimatnya, the mistake has been corrected by him, di mana subjek the mistake itu dibenarkan atau dikoreksi oleh him, dia. Jadi subjek the mistake tidak melakukan pekerjaan, tetapi dikenai pekerjaan koreksi by him. Subjeknya the mistake, verb be-nya adalah been, di mana has sebagai penanda perfect. Setelah been adalah past participle corrected, kata kerja ketiga, kemudian preposisi boy, objek him. Bisa dicermati untuk pola kalimatnya. And then the next is forms of passive verbs. Yaitu bentuk kata kerja pasif. Seperti contoh kalimat tadi bahwa penanda pasif itu adalah verb be dan juga past participle. Jadi untuk tense apapun harus ada verb be dan past participle, di mana verb be itu menyesuaikan subjek sesuai tense-nya. Let's see the examples. Kita lihat contoh kalimatnya. Dengan subjek I, maka verb be-nya adalah am. Kemudian past participle-nya taken. The book is taken. Subjek the book, verb be-nya adalah is, kemudian past participle-nya taken. Subjek the books, plural ya, the books, banyak buku. Verb be-nya adalah are. Kemudian past participle taken. Dengan subjek the book, satu buku, verb be-nya was. Past participle-nya taken. Dengan subjek the books, plural, maka verb be-nya were, past participle-nya taken. The book atau the books, jadi subjek plural maupun singular ketika diikuti model, ini bisa model will atau shall, sesuai subjeknya. The book atau the books will be, maka verb be-nya harus be, yaitu pair infinitive be. Kemudian past participle taken. Dengan subjek the book, ini untuk kalimat progresif, maka diikuti is. Setelah itu variasi be being. Kemudian past participle taken. The book is being taken. The books are being taken. Kemudian contoh yang terakhir yaitu dengan subjek the book diikuti has, karena ini variasi perfect, penanda perfect. Kemudian diikuti variasi be been, karena has maka diikuti kata kerja ketiga atau past participle been. Karena bentuk pasif maka setelah variasi be diikuti past participle taken. Jadi the book has been taken. Kalau plural, the books have been taken. Bisa dicermati untuk variasi kalimatnya dengan penggunaan be. Kalau untuk past participle-nya semuanya sama, yaitu kata kerja ketiga, pasti diikuti kata kerja ketiga past participle. Yang mengawali past participle yaitu verb be, di mana verb be menyesuaikan subjeknya dan juga tense-nya. Ada catatan bahwa model di sini yang saya kurung itu semua model, jadi semua model pasti diikuti be, baik dengan subjek singular ataupun plural. Kemudian yang saya kurung is depend on the subject. Jika subjeknya the book maka memakai is. Ketika subjeknya the books maka memakai are. Jadi sesuai subjeknya yang dikurung. Kemudian has also depend on the subject. Jadi kalau subjeknya the book maka has. Kalau subjeknya the books maka have. Untuk present. Tetapi kalau past maka had. The book had, the books had been taken. Oke, bisa dicermati ya. Kemudian forms of passive verbs and the preposition. Jadi di sini adalah bentuk kata kerja pasif yang juga ada variasi preposisinya. Oke. As we know, the preposition that usually used in passive voice is preposition boy. Jadi biasanya yang kita tahu bahwa preposisi yang digunakan dalam passive voice adalah preposisi boy.
But as you can see here, tetapi seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada beberapa variasi lain penggunaan preposisi. Nah, di sini preposisinya sudah terikat dengan verbnya, bound preposition. Jadi ketika contoh yang pertama, kita menggunakan be taken by the owner. Ketika be surprised at, nah ini sudah gandengannya, be surprised at, objeknya the result, dikejutkan dengan hasilnya. Be satisfied with the result, dipuaskan oleh hasilnya. Be delighted at atau be delighted by the news, digembirakan atau disenangkan dengan atau oleh berita yang diterima. Be delighted with the new house. Nah, kalau objeknya the new house, maka be delighted harus disambungkan dengan with. Be delighted with the new house. Be involved in the arrangement. Terlibat atau dilibatkan dalam sebuah persetujuan. Oke, bisa dicermati. Be taken by the owner. Be surprised at the result. Be satisfied with the result. Be delighted at the news. Be delighted by the news. Be delighted with the new house. Be involved in the arrangement. Oke, jadi ini adalah beberapa variasi penggunaan preposisi di mana preposisi sudah terikat dengan kata kerjanya. Selain preposisi boy, And then, continue. Ini adalah lanjutan dari penggunaan preposisi. Often passive voice sentences will contain a preposition boy. Jadi seperti yang saya katakan bahwa biasanya passive voice itu diikuti oleh preposisi boy. Kecuali catatan seperti sebelumnya tadi. Penggunaan dan juga perubahan dari pronoun dengan penggunaan preposisi boy. Ketika subjek active voice-nya I, maka objek passive voice menjadi boy me. Ketika subjek active voice-nya you, maka objek passive voice menjadi boy you. Ketika subjek active voice-nya they, maka objek passive voice menjadi boy them. Ketika subjek active voice-nya we, maka objek passive voice-nya menjadi boy us. Ketika subjek aktif he, maka objek pasif menjadi boy him. Ketika subjek aktifnya she, maka objek pasif menjadi boy her. Ketika subjek aktifnya it, maka objek pasifnya tetap boy it. Nah, karena it di subjek dan juga di objek itu menggunakan bentuk yang sama. Ketika kita memakai name of person, contohnya Atma, dalam subjek aktifnya Atma, maka objek pasifnya menjadi boy Atma. Oke, bisa dicermati perubahannya ya. Karena pronoun berubah ketika dia dalam posisi subjek ataupun objeknya. Okay, now the example of the sentence according to tense. Jadi penggunaan kata kerja sesuai tense-nya dalam aktif maupun passive voice. Untuk tense sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan sekarang kita lebarkan pembahasan yaitu dari tense ke voice-nya. Dalam present simple active voice, they take the cakes. Kemudian she takes the cake. Maka passive voice-nya akan berubah menjadi the cakes are taken by them. Nah, ini untuk subjek they ya. The cakes are taken by them. Untuk subjek she, ini menjadi the cake is taken by her. Nah, tidak saya tuliskan. Karena the cake-nya satu, maka is taken. Nah, untuk contoh yang pertama bisa diperhatikan. Ketika the cakes-nya banyak, maka are taken. Untuk present simple. Kemudian untuk present progressive. Nah, penanda present progressive adalah penggunaan verb ing atau present participle. Contoh kalimat, I am taking the bag. She is taking the bags.
They are taking the bag. Nah, ini variasi sesuai kalimatnya dan juga tense-nya. Ketika the bag sebagai subjek, dari objek dirubah menjadi subjek dalam passive voice. The bag is being taken by me. Nah, mendatangkan to be is karena the bag, kemudian variasi being karena progresif, taken karena syarat dari passive voice adalah diikuti past participle. By me. Nah, ini dari subjek I. Kemudian the bag are being taken. Karena the bags itu plural, maka memakai to be are. Variasi progresifnya being. Syarat dari passive voice diikuti past participle taken. Nah, the bags are being taken by, bisa dituliskan di sini by siapa? By her misalnya. Karena subjeknya she. Nah, bisa dicermati. And then the next is present perfect. Untuk present perfect, contoh kalimatnya aktif. She has taken the card. They have taken the card. He has taken the cards. Nah, kalau she has, kalau they have, kalau he has. Nah, jadi subjeknya juga akan membuat perubahan have atau has. Kemudian dalam bentuk pasif. Objeknya the card dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. The card has been taken. Nah, karena the card maka singular memakai has. Kemudian been, karena setelah has diikuti past participle been, variasi to be. Kemudian setelahnya diikuti past participle, penanda passive voice setelah variasi be, been taken by her, karena subjeknya she, menjadi by her. Kemudian the cards, karena the cards plural, maka memakai have, penanda perfect. Setelah have harus diikuti past participle, yaitu been, variasi be. Setelah be, karena passive voice, maka harus diikuti past participle taken by him, dengan subjek he. Nah, bisa dicermati ya. The cards have been taken by him. Untuk bentuk passive voice dalam present perfect tense. Okay, next, according to tense past. Untuk kalimat past simple, active voice sentence, they took the exams. She took the exam. Nah, untuk subjek, apapun di sini kata kerja yang dipakai adalah kata kerja past, jadi lebih mudah, yaitu took, dari take, took. Kemudian passive voice-nya, the exams, yaitu objeknya aktif menjadi subjek pasif, the exams, karena exams plural, maka memakai were. To be past adalah were. Kemudian diikuti oleh past participle taken by them. Next, the exam karena singular maka memakai to be was dalam bentuk past. Setelah to be diikuti past participle taken. The exam was taken, semisal by her. Karena subjeknya she. Oke, bisa dicermati. And next is past progressive. Nah, penanda progresif adalah present participle, yaitu verb ing. Diikuti to be. Karena past, maka to be-nya adalah was atau were. I was taking the bag. They were taking the bag. Maka the bag sebagai objek kalimat aktif berubah menjadi subjek kalimat pasif. The bag, singular, was to be-nya, being karena dia progresif, variasi be dalam bentuk verb ing, being, diikuti oleh past participle karena pasif, penanda pasif, taken by me dari subjek I. The bag was being taken by me. Kemudian subjeknya the bags plural, maka to be-nya were, diikuti being karena progresif. Kemudian variasi be diikuti past participle karena pasif, taken. The bags were being taken. Nah, by them semisal, atau by her, atau by me, boleh, by him, boleh. Disesuaikan subjeknya dalam kalimat aktif. And then, past perfect. Untuk contoh kalimat aktif, they had taken the card.
Kemudian he had taken the courts. Nah, untuk variasi past perfect subjek apapun maka diikuti had. Nah, setelah had diikuti past participle taken karena perfect. Had, have, has harus diikuti past participle. Kemudian the court sebagai objek kalimat aktif. Ketika dalam kalimat pasif maka objek menjadi subjek. The court had been taken by her. Muncul had karena perfect, been karena variasi be. Had harus diikuti past participle, variasi be-nya adalah been karena syarat passive voice ada variasi be, kemudian taken past participle. Diambil olehnya, dibawa olehnya. The courts bentuk plural had been taken by him. Nah, untuk past perfect bentuknya had tidak ada perubahan baik subjek singular ataupun plural. Ini yang membuat lebih mudah. Bisa dicermati. Past simple, past progressive, and past perfect. Di mana to be past adalah were atau was. Kemudian dalam perfect ada had. Okay, next, future simple and future perfect. Dalam kalimat future simple, aktif, they will take the files. I shall take the file. Setelah modal, maka per infinitive take, subjek ke apapun. Kemudian objeknya the files. Nah, ketika berubah menjadi kalimat pasif, maka objeknya menjadi subjek. The files will. The file shall. Jadi baik subjek plural ataupun singular, maka diikuti oleh model bentuk awalnya, will atau shall. Kemudian karena model diikuti oleh bentuk per infinitive, variasi to be. Setelah itu karena passive voice diikuti past participle taken. The files will be taken. The file shall be taken. Boleh dituliskan objeknya yaitu by, preposition by them atau by me. Nah, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya they, maka by them. The files will be taken by them. Oke, ini untuk kalimat yang future simple dengan penggunaan model will atau shall. Kemudian future simple dengan penggunaan going to. Untuk kalimat aktif, I am going to take the bag. She is going to take the bag. They are going to take a cake. Nah, jadi untuk kalimat aktif, ketika penggunaan going to diikuti oleh to be ya, ini didahului oleh to be, maka to be-nya menyesuaikan subjeknya. Ketika I am going to, ketika she is going to, ketika they are going to. Kemudian objeknya ada the bag atau a cake. Nah, untuk bentuk kalimat pasif, maka objeknya menjadi subjek yaitu the bag karena singular maka is going to. Setelah itu diikuti variasi be, to be, kemudian past participle taken by me karena subjek I. The bag is going to be taken by me. Nah, setelah to maka bentuk berinfinitif, yaitu variasi berinfinitifnya be, verb be adalah be, baru diikuti past participle taken. Kemudian the bags, subjek plural, maka to be-nya are. Going to be taken by her misal, atau by him, atau by me. Nah, depend on the subject. The bags are going to be taken by me, misal. Jadi dilihat subjeknya, maka bentuk to be-nya akan menyesuaikan subjek. Karena di sini penggunaan be going to be going to. Oke, bisa dicermati. And the next is the use of future perfect tense in active voice and passive voice. Dalam bentuk kalimat aktif, they will have taken the court. He will have taken the courts. Nah, jadi subjek they ataupun he maka diikuti oleh will. Setelah itu penanda perfect yaitu have. Have karena jatuh setelah model. Jadi bentuk kesatunya have, bukan has tetapi have.
Kemudian diikuti oleh past participle taken. They will have taken, he will have taken, she will have taken, it will have taken. Jadi semuanya variasinya sama. Kemudian dalam bentuk pasif, maka objeknya menjadi subjek. The card will have been taken by her. Baik subjek plural yaitu the cards juga will have been taken by him. Will modelnya have karena perfect. Setelah itu diikuti past participle variasi be yaitu been. Setelah verb be diikuti past participle dalam pasif yaitu taken. Will have been taken. Will have been taken. Nah, bisa dicermati ya penggunaan kata kerja dalam future baik dalam variasi aktif maupun pasif. Sekali lagi bahwa penanda pasif adalah adanya verb be diikuti oleh past participle. Jadi kalau tense-nya perfect maka be-nya harus dirubah disesuaikan dengan kebutuhan perfect yaitu been. Kalau kalimat progresif maka harus disesuaikan yaitu being. Baru setelahnya bentuk past participle kata kerja utama. And the next is the usage of the passive. Nah, setelah kita mengetahui pola, structures-nya kalimat aktif pasif, kemudian penggunaannya dalam tense. Nah, berikutnya adalah penggunaan kalimat pasif dalam kalimat. Yang pertama yaitu harus digunakan dengan transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, jadi intransitive tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Karena kalimat pasif itu perubahannya dari kalimat aktif, objeknya menjadi subjeknya. Jadi kalau kalimat aktif tidak memiliki objek, tidak bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Nah, contoh kalimatnya. English is spoken here. Jadi kalimat ini English-nya awalnya adalah objeknya kalimat aktif, yaitu bentuk awal. Semisal she speaks English. Nah, jadi she speak English. Ketika dirubah menjadi pasif maka menjadi English is spoken here by her. Nah, semisal ini by preposisinya tidak dituliskan. Jadi catatan pertama, kalimat pasif itu pasti transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, karena syaratnya dari objek kalimat aktif dirubah menjadi subjek kalimat pasif. Jadi verb itu harus transitif, butuh objek. Kemudian yang kedua, causative verb make, tell, ox itu plus to infinitive. Jadi ada yang disebut sebagai causative verb. Apa sih causative verb itu? Yaitu kata kerja yang dia menyebabkan subjek lain melakukan pekerjaan. Nah, kita lihat contohnya. Di sini subjeknya adalah the secretaries. Nah, were made to work hard. Tetapi yang menyuruh melakukan pekerjaan work hard itu bukan sekretarisnya. Orang lain menyuruh sekretaris itu disuruh untuk bekerja keras. Jadi ada orang lain yang menyebabkan sekretaris itu bekerja keras. Semisal bosnya. Maka disebut sebagai causative verb. Nah, karena verb itu menyebabkan subjek disuruh oleh orang lain, orang ketiga, di mana orang ketiga semisalnya dalam konteks ini adalah bosnya dan orang pertamanya adalah sekretarisnya. Jadi orang ketiga menyuruh orang pertama yaitu sekretaris di konteks ini untuk melakukan pekerjaan work hard, nah bekerja keras. Maka disebut causative verb. Ketika ada causative verb, were made di sini made diminta, dibuat, disuruh, maka diikuti oleh to infinitive. Bukan the secretaries were made work hard, tetapi the secretaries were made to work hard. Nah, jadi to infinitive, to work hard. Bisa dicermati ya, apakah causative verb itu. The secretaries were told to work hard. Nah, misalnya gitu. Atau bisa dirubah. The secretaries were asked to work hard. Nah, diminta untuk bekerja keras. Siapa yang meminta? Orang lain, orang ketiga, tidak tertulis di sini. Contohnya, kalau sekretaris yang meminta bekerja keras pasti bosnya.
Oke, cukup untuk causative ya. Bisa dicermati. Kemudian perceptual verb. See, observe, hear, plus to infinitive. Ketika kalimat itu bermakna habitual action. Jadi ketika ada perceptual verb, apa sih perceptual verb itu? Perceptual verb adalah kata kerja di mana dia adalah hasil pengalaman salah satu panca indera. Jadi panca indera itu adalah mata, hidung, telinga. Nah, jadi kalau kata kerja itu adalah hasil pengalaman dari semisal mata melihat, telinga mendengar, hidung membau, maka dia disebut sebagai perceptual verb. Ketika perceptual verb itu dipakai dalam kalimat dan kalimat itu memiliki makna habitual action, maka perceptual verb harus diikuti oleh to infinitive. Contoh kalimatnya. We in turn, sebagai subjek, was observed to tidy his desk every morning. Nah, ini penanda kebiasaannya adalah every morning. Maka perceptual verb was observed harus diikuti oleh to tidy. Nah, jadi itu adalah to infinitive-nya. To tidy. The intern subjeknya, was observed itu adalah perceptual verb-nya. To tidy adalah to infinitive. His desk every morning karena habitual action. Nah, bisa dicermati. Kemudian catatan yang kedua, perceptual verb, see, observe, hear, contohnya, diikuti oleh gerund. Kenapa? Tadi awalnya diikuti to infinitive. Nah, ini diikuti oleh gerund. Ketika maknanya progress. Jadi kalau maknanya habitual action, kebiasaan, maka diikuti oleh to infinitive. Tetapi kalau maknanya masih kegiatan itu masih berlangsung atau masih dalam proses, maka diikuti gerund. Contoh kalimatnya. We in turn sebagai subjek, was observed sebagai perceptual verb, tidying. Nah, ini gerundnya his desk. Jadi intern atau magang itu dilihat, diobservasi sedang merapikan mejanya. Nah, sedang merapikan itu kan in progress, maka gerund. Kalau tadi every morning itu kan habitual action, maka to infinitive. Nah, bisa dicermati ya. Ini memang modalnya adalah memorizing. Nah, jadi kalian akan terbiasa ketika kalian juga terbiasa mengerjakan soalnya. Oke, nanti kalau saya menemukan soal lain atau kalian menemukan soal lain, bisa dilihat slide ini tentang perceptual verb atau causative verb. Kalau yang untuk transitive verb itu sudah hukum umum. Jadi passive voice harus transitive verb, harus kata kerja yang membutuhkan objek. Kemudian yang keempat adalah phrasal verb atau prepositional verb. Jadi ada yang namanya phrasal verb. Nah, seperti yang tadi adalah kata kerja yang terikat. Nah, contoh yang sebelumnya adalah semisal delighted with, delighted at, nah involved in. Nah, itu sudah satu rangkaian, sudah satu frasa. Untuk yang phrasal verb aktif, no one has marked down the prices. Nah, yang disebut phrasal verb di sini adalah has marked down. Nah, itu sudah satu rangkaian, satu frasa. Ketika dirubah dalam kalimat pasif, maka tidak boleh dipisahkan menjadi the prices have not been marked down. Nah, jadi nggak boleh down-nya dipindah ke depan atau have not been-nya dipindah di antara prices gitu, enggak boleh karena ini sudah frasal, satu kesatuan. Have not been marked down, has marked down. Nah, ini disebut sebagai frasal verb. Kemudian prepositional verb, the officer has taken care of the problem. Jadi has taken care of itu adalah satu rangkaian. Jadi ketika jadi kalimat pasif, maka juga harus dituliskan satu rangkaian. The problem has been taken care of. Nah, tidak boleh dipisah. Ini the problem has been taken care of by the officer, gitu kan lengkapnya. Jadi nggak boleh dipisah. The problem has been taken care by the officer of, gitu nggak bisa. Jadi harus satu rangkaian, karena has been taken care of itu satu, maknanya satu, sudah diselesaikan. Seperti itu. Bisa dicermati ya.
And the next is sample questions. Nah, ini adalah variasi kalimat, contoh soal yang biasa keluar dalam soal TOEIC. Contohnya, they bla 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 talking with a rival company last weekend. Nah, jadi bentuk variasi kalimat pasif yang dibutuhkan di sini apa? Karena subjek they, maka kita butuh have mungkin, were mungkin, jadi were seen atau were seeing. Nah, B nggak mungkin karena langsung so, karena penanda pasif adalah adanya to be. Maka yang mungkin adalah antara C dengan D. Nah, setelah to be diikuti oleh past participle, maka kemungkinan jawaban yang pasti adalah yang C. To be plus past participle, were seen. They were seen talking with. Nah, mereka terlihat sedang berbicara dengan saingan perusahaan. Nah, karena last weekend maka to be-nya were. Bisa dicermati ya, penanda pasif adalah to be plus past participle. Next, sample question. The manager bla 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 with checking the reports yesterday. Nah, ini ada yesterday, berarti to be yang dibutuhkan adalah was atau were. Karena the manager itu singular, maka to be yang dibutuhkan adalah was, diikuti oleh past participle. Option yang paling tepat adalah C, was preoccupied. Nah, jadi manager itu disibukkan dengan ngecek laporan kemarin. Sekali lagi, to be plus past participle. To be diikuti kata kerja ketiga. To be-nya disesuaikan dengan tense dan juga subjeknya. Karena di sini subjek manager, tense-nya yesterday, yaitu past, maka was. Next sample question. University fees for local residents, bla bla bla, by the government. Nah, ini subjeknya university fees. Nah, jadi subjeknya plural ya. University fees subjeknya plural, ini yang mungkin karena subjek plural maka to be yang mungkin. Nah, kan kita cari to be karena kita butuh to be dalam pasif. To be yang mungkin adalah antara A dengan C. A subsidized atau A subsidizing. Nah, jadi B dan D tidak mungkin karena tidak punya to be. Sekarang kita lihat dalam passive voice setelah to be yang kita butuhkan apa? Past participle atau present participle? Yes, past participle. Jadi option yang paling tepat adalah A. University fees for local residents are subsidized by the government. Oke, bisa dicermati untuk sampel questionnya. Jadi syaratnya passive voice adalah B plus past participle. Itu sudah mutlak. Oke, so many thanks guys. Silahkan dicatat dan juga dicermati untuk materi. And if you have questions, bisa dituliskan dalam kolom komen YouTube ini atau kalian tuliskan dalam grup WA. So, let's continue our activities. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.